setiap detik punya cerita dalam hidup. Selamat datang di Story Detik 88. Baik teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di Universitas Tangerang Raya atau lebih sering dikenal dengan sebutan Untara yang berlokasi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan coba mereview apa aja sih fasilitas yang ada di Untara. Dan nantinya ada yang spesial, kita akan ada sesi diskusi santai bersama dengan wakil rektor tentang kehidupan perkuliahan dan pentingnya perkuliahan di generasi muda. Langsung saja kita gaskeun. Yuk kita langsung cek ke dalam kampusnya. Oke, sekarang kita ada di perpustakaan. Di sini adalah tempat bagi kita teman-teman para mahasiswa jika ingin mencari referensi untuk belajar dalam perkuliahan ataupun hal-hal tentang lainnya. Karena dimana kita ketahui bahwa perpustakaan adalah gudangnya ilmu. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan coba cek bagaimana sih tempat kelas belajar kita di sini sebagai mahasiswa. Yuk langsung kita ke tempat lokasinya. Baik teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di ruangan kelas tempatnya mahasiswa untuk belajar. Oke teman-teman, ini kita sudah ada AC, kita sudah ada kursi, lampu, dan ada juga ini fokus untuk tempat mendukung pembelajarannya agar semakin asik dan kece. Selain kita juga punya ruangan laboratorium komputer. Ini sering dipakai untuk keperluan mahasiswa dalam belajar baik itu komputer dan keperluan-keperluan lainnya. Kita juga punya ruangan aula. Di sini sering dijadikan sebagai tempat pertemuan mahasiswa ataupun dosen ataupun kegiatan dari setiap organisasi yang berlangsung di perkuliahan. Kita juga punya ruangan studio musik yang sering dipakai untuk mengembangkan potensi dan dipakai juga untuk hiburan dan kegiatan-kegiatan seperti refreshing lainnya. Ya, kita cek lokasinya. Baik teman-teman, pada saat ini saya sedang bersama dengan Pak Dr. Bobi Reza sebagai bidang akademik, wakil rektor bidang akademik di Untara. Nah, saat ini kita sedang pengen diskusi santai tentang seputaran perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Zai, Pak. Ya, baik. Oke Pak. Bapak kan sudah sejak berapa lama sih Pak di Untara, Pak? Untara itu berdiri Oktober 2020. Sebelumnya Untara itu perpaduan antara dua kampus, STKIP Sera dengan STIISM. Nah, saya bergabung di STIISM sejak tahun 2014.
Berarti kalau dihitung-hitung ya sampai sekarang ya 7 tahunan ya. 7 tahun. Nah, seperti itulah. Oke. Sekarang kan Bapak sudah menjabat sebagai wakil rektor di bidang akademik ya Pak. Tentu ini adalah sebuah proses yang panjang untuk bisa mencapai pendidikan di saat ini. Itu bagaimana sih dulunya Bapak prosesnya gitu tuh Pak? Boleh cerita untuk sama kita nih untuk generasi muda. Prosesnya sama seperti orang-orang kebanyakan. Ya. Ayah saya suka pindah-pindah. Ya. Jadi saya pernah SD di Pekanbaru. Saya SD di Pekanbaru, TK di Pekanbaru. Wah, di Riau dong berarti Pak. Rumah sama dengan saya. Rumah di WR Supratman. Ya. Di belakang Unri kalau nggak salah saya waktu itu. Lalu saya pindah ke Aceh, saya menamatkan. Saya pindah ke Bandung, terus pindah ke Aceh, sampai akhirnya saya memutuskan menyelesaikan sekolah SMA di Aceh. Nah setelah itu saya S1 di Jakarta, S2 saya dapat beasiswa Bank Dunia. Terus saya S3, lalu saya kerja ngajar di sini, seperti itulah. Saya kebanyakan sama seperti yang lain, cuma memang saya lebih banyak merantaunya mungkin persis sama seperti Z sekarang ini dari orang tua di Pekanbaru, terus Z-nya ada di sini, sama persis lah seperti itu. Akhir bulan selalu was-was ya kan, ya seperti itu, kayak gitulah. Oke Pak. Oke Pak, jadi di generasi muda kita tuh sebenarnya sih Pak, seberapa penting pendidikan untuk di generasi muda? Kadang-kadang orang Pak itu sering memikirkan untuk apa sih sampai kuliah terlalu tinggi gitu Pak. Itu gimana sih tanggapan Bapak sebagai dari pihak akademik lah gitu? Ya, mungkin saya bicara bukan dari pihak akademik, jadi dari mana, tapi mungkin saya bicara lebih sebagai kakak, lebih sebagai orang yang duluan lahir ya. Seperti itu. Jadi saya melihat begini, satu, belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Terus dari cari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Gitu. Dari ke negeri Cina. Betul. Nah, ada yang harus diketahui bahwa yang namanya belajar itu adalah akarnya itu pahit gitu ya. Pahit. Tapi buahnya manis ya. Jadi kita memang kalau belajar itu kayak di kuliah misalnya, itu pantat panas, pinggang pegel gitu. Habis itu ngantuk, habis itu belum tentu dosennya itu mengajarnya bisa memberikan kita pemahaman yang cepat gitu ya. Tapi itulah kepahitan itu akan membuahkan kita buah-buah yang manis. Semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin tinggi opportunity kita untuk mendapatkan sesuatu, peluang-peluang sesuatu. Jadi misalnya kita dari S1 ke S2, dari S2 ke S3. Pendidikan yang paling tinggi itu S3, tapi S3 itu enggak ini ya. Saya selalu mencari sesuatu yang baru, Zai. Misalnya, misalnya gini, saya pengen belajar menyeduh kopi, saya kursus menyeduh kopi. Gitu. Ya, sampai di ruangan ada tempat kopi. Ada, gitu. Saya suka minum kopi, gitu. Terus saya belajar sama teman-teman yang duluan memang sudah pecinta kopi, gitu ya. Terus apalagi misalnya saya belajar ini, belajar itu. Yang kelak saya yakin bahwa nanti itu akan bermanfaat buat kita. Nah, seharusnya generasi sekarang itu juga harus memahami bahwa belajar itu akan membukakan pintu-pintu keberuntungan buat dia setelah dia lulus dari sebuah proses pembelajaran itu, Zai. Gitu, Zai. Mantap banget. Iya. Jadi kalau disimpulkan ini berarti Pak, apa sih pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan bagi kita ini generasi muda ini Pak? Generasi muda agar terus semakin bertumbuh dan berkembang gitu Pak. Dan belajar, karena kata Bapak tadi mengatakan belajar itu adalah pintu. Pintu itu apa tadi Pak? Pintu untuk membuka pintu-pintu peluang-peluang kesuksesan yang lain. Nah itu gimana? Ya,
jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah menantang air. Ikuti arah air itu berjalan, karena sesungguhnya masa depan kita tuh nggak bisa kita tebak. Bisa jadi misalnya kita adalah sarjana manajemen tapi kita bergerak di bidang keteknikan misalnya, bisa jadi seperti itu. Atau kita seorang sarjana teknik tapi kita bisa jadi orang yang sukses dalam berbisnis, ya kan, seperti itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita nanti. Ikuti saja arah air kemana, tapi tetap semangat, selalu berenang menuju sebuah tepian kesuksesan yang ingin kita tuju. Semua itu pasti bisa. Nah, dicoba kecuali nggak mau. Nah, kalau sudah kalau menemui hambatan, setiap hari kita menemui hambatan. Hambatan, coba lagi. Hambatan, coba lagi untuk mencari peluang. Hambatan, coba lagi untuk mencari peluang. Terus coba lagi. Kalau nggak mau coba lagi, udah mati aja lo gitu. Berarti harus selalu mencoba. Karena apa? Siapa tahu dari beberapa kali kita mencoba, karena ada peluang untuk sukses. Karena biasanya kalau kita gagal, kita tahu apa, kalau kata orang Sunda itu kundung gitu ya, menyerah dan segala macam. Jangan, belajar juga begitu. Ketemu hambatan, ketemu tugas yang banyak, ketemu dengan itu, semua yang diberikan oleh dosen itu pasti akan memiliki makna-makna tertentu untuk keberhasilan. Gitu saya. Wah, luar biasa Pak. Jadi kalau saya simpulkan, baik teman-teman, kalau saya simpulkan, jadi pesan-pesan untuk di generasi muda itu tadi yang saya tangkap dari penyampaian Bapak adalah, pertama, kita jangan menyerah, terus kita terus belajar. Kalau ada hambatan terus coba lagi, jangan Pak, hambatan coba lagi, dan terus berjuang untuk mencapai tepian menuju kesuksesan kita. Betul. Benar Pak? Betul. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Thank you, ganggu ini Pak. Thank you. Lain kali kita bakal diskusi lagi santai seperti ini ya Pak, seputar tentang perkuliahan. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Sama-sama, makasih ya. Waduh, ini foto jadinya nih Pak. Bukan salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah video tentang Kampus Utara, dan tadi kita juga sudah melalui obrolan santai, diskusi santai dengan Wakil Rektor Bidang Akademik